Di suatu pagi yang jauh, tanggal 30 Juni tahun 1908, langit Siberia tampak biasa, dingin, tenang, dan biru pucat seperti setiap pagi di tanah beku itu. Tak ada yang tahu bahwa beberapa menit kemudian dunia akan menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seorang pemburu suku Evenki berhenti di tepi sungai. Ia melihat cahaya kecil di langit timur, semakin besar, semakin terang, dan semakin panas. Hewan-hewan mulai berlari, burung-burung terbang rendah, udara terasa berat, seperti bumi menahan nafas. Lalu, langit meledak. Sebuah bola api raksasa menyambar di atas hutan Tunguska, menembus atmosfer dengan kecepatan 27.000 km per jam. Dalam sekejap, cahaya itu berubah menjadi ledakan raksasa di ketinggian 10 km. Tenaganya mencapai 10 hingga 15 megaton TNT, setara dengan 1000 bom atom Hiroshima. Ledakannya terdengar sejauh 2000 km. Gelombang kejutnya terekam di seluruh Eropa. Dan di daratan Rusia, lebih dari 80 juta pohon tumbang dalam sekejap mata. Desa Vanawara, 60 km dari pusat ledakan, hancur diterpa gelombang udara panas. Penduduknya terhempas. Jendela pecah. Dan langit berubah menjadi putih menyilaukan. Tapi, tidak ada kawah. Tidak ada batu ruang angkasa. Tidak ada sisa meteor. Hanya pola aneh di hutan, pepohonan rebah, menjauhi dari satu titik kosong di tengah. Malamnya, langit di atas London, Norwegia, dan Jerman berubah menjadi perak terang. Orang-orang bisa membaca koran di malam hari tanpa lampu. Fenomena itu dinamakan Malam Putih Eropa. Dunia tercengang. Sebuah ledakan yang kekuatannya luar biasa, tapi tak meninggalkan bukti apapun. Tidak ada kawah, tidak ada batu, tidak ada korban di pusat ledakan. Seolah sesuatu datang dari langit, melepaskan amarahnya, lalu lenyap tanpa jejak. Bagaimana menurutmu? Apakah ini sekedar fenomena alam? Atau ada pesan yang lebih besar di baliknya? Tulis teorimu di kolom komentar. Karena mungkin apa yang kau pikirkan hari ini adalah bagian kecil dari rahasia yang sama yang dulu pernah membakar langit Siberia. Setelah langit membakar bumi, dunia pun menatap Siberia dengan tanda tanya. Butuh waktu 19 tahun sebelum seseorang memutuskan untuk mencari jawabannya. Namanya Leonid Alexievich Kulik, ilmuwan dari Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia. Ia yakin, jika benar meteor telah jatuh, pasti ada kawah, pasti ada sisa logam kosmik. Tahun 1927, ia berangkat ke Tunguska. Bersama tim kecil dan pemandu Evenki, ia menembus hutan beku selama berbulan-bulan. Rawa-rawa menelan langkah mereka, salju menutup pandangan, dan malam hanya diisi suara angin yang seperti berbisik. "Jangan ke arah utara," kata salah satu penuntun. "Di sana roh hutan pernah marah." Tapi Kulik tidak percaya roh, ia percaya data. Hingga suatu pagi, kabut menyingkir, dan di depannya, hutan itu terbuka. Ribuan pohon tumbang menjauh dari satu titik pusat. Batangnya hitam di sisi yang menghadap pusat, tapi tetap utuh di sisi lainnya. Seolah bumi pernah menerima hembusan dari langit. Kulik menatap lama dan berbisik, "Tidak ada kawah, tidak ada batu.
Ia menggali tanah, meneliti, tapi hanya menemukan abu halus dan pasir beku. Tidak ada sisa logam, tidak ada partikel kosmik. Ia menulis dalam catatannya, seolah langit meledak di udara, lalu menghilang tanpa jejak. Dari udara, pola kehancuran itu tampak seperti bunga besar yang mekar dari tengah. Di pusatnya, satu pohon hitam berdiri tegak, hangus tapi tak tumbang. Kulik menatap pohon itu lama dan berkata, mungkin yang meledak di langit bukan sekedar benda, tapi kekuatan yang belum dikenal manusia. Ia tidak salah, karena setelah hari itu, dunia mulai mencari bukan hanya batu, tapi juga kebenaran yang lebih halus. Sesuatu yang mungkin tak bisa disentuh, tapi bisa dirasakan. Setelah kulik kembali, teori demi teori pun lahir. Sebagian ilmuwan berkata, peristiwa itu adalah ledakan meteor di udara. Sebuah batu kosmik 60 meter melesat 27.000 km per jam, lalu meledak 5 hingga 10 km di atas bumi. Energinya setara 15 megaton TNT. Itu menjelaskan kenapa pohon-pohon tumbang, tapi tidak ada kawah. Tapi tetap saja, tak ada sisa logam berat, tak ada serpihan batu langit. Maka teori kedua muncul, komet. Sebuah bola es yang meledak di udara, menguap sepenuhnya, meninggalkan hanya cahaya putih yang menerangi langit malam di Eropa. Namun bumi tetap diam, tidak memberikan bukti apapun. Tahun 60-an, beberapa ilmuwan mengusulkan teori gas metana bawah tanah. Gas yang terperangkap ribuan tahun lalu meledak secara alami. Tapi teori itu gagal menjelaskan pola simetris kehancuran. Lalu datang teori paling terkenal, eksperimen energi Nikola Tesla. Tesla percaya listrik dapat dikirim tanpa kabel. Ia menguji teorinya di Wardenclyffe Tower. Beberapa orang yakin percobaannya menciptakan pulsa energi yang memantul melalui ionosfer dan berakhir di langit Siberia. Tapi itu hanya legenda. Tidak ada bukti, tidak ada catatan, hanya keingintahuan. Dan di antara semua teori, ada satu yang berbeda, bahwa Tunguska bukan sekadar peristiwa fisik, tapi fenomena alam yang menegaskan bahwa bumi itu hidup. Kadang ia bernafas, kadang ia bereaksi, kadang ia mengingatkan. Tahun 2013, NASA merilis simulasi komputer. Benda seukuran 60 meter meledak di udara dengan kekuatan 15 megaton. Cocok dengan semua data sejarah Tunguska. Tahun 2016 ditemukan partikel mikroskopis mengandung nikel dan iridium, elemen khas meteorit. Tapi bahkan dengan semua itu, kebenaran Tunguska tetap setengah terbuka. Setiap teori berhenti di ambang keheningan, tempat logika kehilangan bahasa. Mungkin Tunguska bukan misteri tentang apa yang jatuh dari langit, tapi tentang bagaimana manusia menghadapi hal yang tak bisa dijelaskan. 100 tahun telah berlalu, tapi bumi masih mengingat. Pohon-pohon tumbuh, hutan kembali hijau, tapi di tengahnya satu area tetap kosong. Tahun 2008, ilmuwan Itali menemukan Danau Ceko. Bentuknya bundar sempurna, kedalamannya aneh, dan di dasarnya sonar menemukan objek padat. Sebagian percaya itu sisa meteor. Sebagian lain bilang danau itu sudah ada sebelum 1908. Tidak ada yang tahu pasti. Tapi mungkin peristiwa itu bukan tentang apa yang jatuh,
melainkan tentang apa yang sedang diingatkan. Bahwa bumi bernafas, bahwa semesta bergerak, dan bahwa manusia hanyalah bagian kecil dari sistem yang jauh lebih besar. Satu batu kecil dari luar angkasa mampu mengguncang benua, dan bumi tetap diam. Alam tidak marah. Ia hanya menyeimbangkan dirinya. Kadang misteri terbesar bukan yang datang dari langit, tapi yang tumbuh di dalam diri manusia saat ia mencoba memahami langit itu sendiri. Ledakan Tunguska telah lewat 100 tahun lebih. Hutan telah tumbuh kembali, sungai mengalir, dan langit tetap sama. Kita telah membuat teori, menulis buku, bahkan memetakan ulang peristiwa itu berkali-kali. Tapi mungkin semesta tidak menunggu jawaban. Ia hanya ingin didengarkan. Karena setiap ledakan, setiap keheningan, dan setiap hal yang tak bisa dijelaskan adalah cara semesta berbicara kepada kita. Tunguska bukan hanya kisah ilmiah. Ia adalah cermin, tempat manusia melihat batas logikanya sendiri. Dan mungkin semua misteri hanyalah undangan agar kita berhenti mencari bukti dan mulai memahami makna. Bagaimana menurutmu? Apakah peristiwa ini hanya fenomena alam atau pesan yang dikirim semesta agar manusia belajar mendengar dengan kesadaran? Tulis teorimu di komentar. Karena mungkin apa yang kau pikirkan hari ini adalah bagian kecil dari rahasia yang sama yang dulu pernah membakar langit Siberia dan kini bergetar di dalam dirimu. Rahasia semesta. Dengarkan, renungkan, dan biarkan rasa ingin tahumu menuntunmu pada sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri.